pagi buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ismayadi terkait dengan tugas kami untuk melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah pernah kita pelajari ketika kita di PTN. Nah, ini kita kemarin dapat materi tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, kenapa penting budaya positif itu di sekolah? Budaya positif itu penting kita lakukan di sekolah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Sebenarnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita adalah ingin membentuk karakter siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu, tentu kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan nilai-nilai yang positif, bisa membudayakan nilai-nilai yang baik. Ini memang pekerjaan yang sangat keras. Jadi kita lihat sama-sama sini Bapak Ibu, budaya positif itu ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Nah, ini harapan kita. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita butuh penguatan di sini. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini budaya positif itu bisa kita wujudkan. Tentu kita harus merubah mindset kita, mengubah pola pikir kita dari paradigma yang lama. Ya, kemudian nanti akan kita lihat nilai-nilai kebajikan apa. Ini terkait dengan nilai kebaikan. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian perilaku manusia, ya, perilaku motivasi, ya, kemudian posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mempelajari ini, dan di sini kita hanya mengulang Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang pertama, kenapa penting budaya positif itu? Yang pasti ya, kita harus mengubah mindset kita. Pembelajaran dari paradigma baru, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya belajar berdiferensiasi. Memang agak sulit Bapak Ibu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita sebagai seorang guru sebenarnya pekerjaan profesi yang luar biasa. Karena kita harus mengenali karakter peserta didik. Bayangkan Bapak Ibu, kita harus mengenali karakter 30 siswa. Dan saya yakin karakter 30 siswa itu tak sama semua. Semuanya pasti berbeda. Nah, pemerintah menuntut kita harus bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sungguh luar biasa. Jadi, walaupun kita nggak bisa mengenali 30 siswa itu, ya paling tidak kita bisa memberikan yang hal yang baik lah pada siswa itu supaya mereka memiliki karakter yang baik. Nah, tujuan akhirnya apa? Supaya tercipta pelajar yang memiliki profil belajar Pancasila. Apa itu? Ya salah satunya ada yang mandiri, berakhlak mulia, ya, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berbhinneka tunggal. Ini sesuai dengan kita sebagai seorang guru itu selalu memaksakan kehendak. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita lupa. Kita paksakan anak-anak seperti apa yang mau kita. Harus berpikirnya 100, harus begini. Ya memang tuntutan. Tapi ternyata itu tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kita lihat apa dasarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama ini kita bertindak itu stimulus dan respon. Artinya begitu kita ada masalah, langsung kita merespon dengan cepat. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ada sesuatu lambat langsung. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Langsung emosi kita terpancing. Apalagi ada yang melawan. Ya seperti semalam saja, ada beberapa siswa dia melakukan suatu kesalahan, kita tegur, nggak mengaku. Saya sendiri juga emosi Bu. Artinya apa? Kita manusia memang.
Ya, akan luput dari emosi. Nah, jadi tujuan pemerintah hal-hal seperti itu harus diminimalisir. Tujuannya supaya apa? Memiliki pelajar itu supaya memiliki karakter yang baik. Nah, tujuan kita di pembelajaran kan ada sekarang kelima. Nah, kaitannya di sini sebenarnya. Kurikulum mereka arahnya di kelimanya supaya pelajar itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini mungkin pemikiran kita bisa mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid dengan sepenuhnya. Nah, tapi itu mungkin hanya ilusi. Nggak bisa kita kontrol murid itu sepenuhnya. Tidak bisa mengontrol itu murid di mana saja. Betul kan Bapak Ibu? Hanya di kelas. Kalau di luar sudah susah. Kemudian, kalau kita mengkritik, ya kemudian memberikan rasa marah kepada anak-anak itu bisa menguatkan karakter. Memang zaman dulu seperti itu. Nyatanya kalau kita lihat sekarang, mungkin beberapa kasus yang sedang kita hadapi sekarang, banyak siswa yang begitu kita marahin malah memberontak. Nah, ini juga saya alami sendiri, ya. Nah, kemudian katanya kita kalau memberikan pemberian positif itu efektif dan bermanfaat. Itu enggak semuanya ternyata. Itu memberikan iming-iming hadiah, kita memberikan reward, ternyata juga nggak maksimal juga membentuk karakter anak itu bisa baik. Nanti kita lihat dulu apa alasannya. Nah kemudian, di sini stimulus respon tentang dunia. Siapa sih orang yang bisa kita kendalikan? Hanya diri kita yang bisa kita kendalikan. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika seseorang menggenggam tangannya, saya menggenggam tangan, ya. Lalu Bapak Ibu meminta saya, merayu saya untuk membukanya. Nah, tentu saya akan mempertahankannya. Misalnya isinya uang 100.000, kalau terbuka nanti jatuh. Pasti saya akan mempertahankannya. Betul nggak Bapak Ibu? Dimana kayak mana pun ternyata ini lebih besar, ya saya kasih. Nah artinya apa? Kita sendirilah yang bisa menguasai diri kita sendiri. Orang yang bisa kita kuasai salah satunya adalah diri kita sendiri. Mau apa jadi kita? Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita nanti menjadi seorang guru yang ingin membentuk karakter siswa, sudah kita bina, sudah kita nasihati si anak, ternyata si anak juga nggak bisa. Artinya apa? Anak itu tetap menggenggamkan tangannya, tetap aja dia juga bolos, tetap aja dia cabut. Nah, tugas kita juga seperti itu. Kalau kita tidak membuka diri, kalau kita tidak ingin mengubah mindset kita, bagaimana supaya anak itu supaya bisa tumbuh dengan baik? Ya, mari sama-sama kita pelan-pelan mengubah pemikiran kita. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Kita mencoba hal-hal yang positif. Bagaimana cara melakukan mengatasi masalah? Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Tapi yang mau kita bahas pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu kata awalnya adalah disiplin. Disiplin artinya belajar, ada kalau di beberapa buku. Disiplin mengacu pada yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, inilah yang mau kita bentuk. Bagaimana anak-anak itu mau melakukan tanpa kita paksa, menumbuhkan kesadaran. Susah. Memang hanya teori, tapi kalau tidak kita mulai itu tidak bisa. Nah, mungkin anak-anak akan mau dia mengerjakan PR kalau kita kasih bintang 5 misalnya, kita kasih poin, betul ya Bapak Ibu. Tapi apa? Mereka hanya, kalau aku nggak ngerjain nanti nggak dapat nilai. Kemudian kita lanjut ke Bapak Ibu. Yang pastinya harapan kita bisa mengarahkan peserta didik itu melakukan suatu hal, tapi dia sadari dan dia ikhlas. Ini yang tujuannya. Misal sampah, kita lihat akhir-akhir ini masalah sampah
kita yang teriak-teriak. Nggak ada kesadaran anak-anak. Nggak ada kesadaran anak-anak untuk memungut sampah dan membuangnya di tempatnya. Gitu. Disiplin positif itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam pertumbuhan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya anak-anak itu bisa memunculkan motivasi dalam diri sendiri, mau dia melakukannya. Jadi di rumah pun seperti itu. Kalau nggak mungkin ya, kalau kita sama anak kita di rumah harus kita marahi. Nanti kalau nggak mengerjakan, misalnya nggak cuci piring, dimarahi mama, kan itu motivasi anak. Itu berarti motivasi dari eksternal. Tapi kalau ada kesadaran dari diri sendiri, oh saya mau mengerjakan ini supaya mama senang misalnya, itu juga boleh. Supaya saya nanti ke depan bisa mandiri. Nah, hal seperti itu yang mau kita tumbuhkan. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita kembangkan di sekolah? Yang pasti rasa kepedulian, kemudian kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang kita upayakan untuk dibudayakan di sekolah melalui ya beberapa kegiatan. Ya, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya, untuk mendisiplinkan seseorang itu tentu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologi, yang tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan. Nah, jadi ada 5 dasar kebutuhan kita. Kalau kita nggak terpenuhi, pasti kita akan berontak. Apa itu? Penguasaan. Ya, kalau suatu hal yang nggak kita kuasai, itu kita akan berontak, kita akan marah. Kemudian bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, ya, misal kita nggak makan, kita akan marah. Kalau kita nggak dapat tubuh kita kekurangan nutrisi, ya tentu kita dalam tubuh kita juga akan berontak. Kemudian rasa kasih sayang dan mudah diterima. Lalu kebebasan. Terkadang anak-anak di sekolah, mereka kebutuhan hidupnya di rumah itu nggak terpenuhi. Nah, jadi di sekolah dilampiaskan, benar itu Pak. Misalnya apa? Dia kebutuhan kasih sayang di rumah. Orang tuanya maaf bertemu. Sampai di sini dia ingin menunjukkan, dia ingin dikasihi, ingin diperhatikan. Jadi dia membuat hal-hal yang negatif. Tapi caranya salah ya Bapak Ibu ya. Itu banyak kita nampak kasus-kasus kenapa anak terlambat, kenapa anak bolos, kenapa anak suka nggak kerjaan PR ataupun yang lain. Itu karena mungkin kebutuhan hidupnya sebagai seorang manusia itu tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan, mungkin di rumah dia dikekang atau apa, sampai sini merdeka ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kesenangan juga, mungkin di rumah terlalu orang tuanya kurang memberikan kesenangan. Di sini suka-sukanya membuli kawannya, karena dia merasa membuli itu senang. Memang secara manusiawi itu hal yang wajar, karena memang kebutuhan manusia itu memang 5. Itu dia Bapak Ibu. Ini contoh apa sih yang mana itu kebutuhan, yang mana dia penguasaan. Contoh kasus di tahun ini, Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mengajarkan nyetir mobil. Kemudian ia senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Nah, Bapak Ibu, ini mungkin beberapa jawaban si Dimas. Kalau si Dimas yang menjawab, aku merasa bangga karena supaya keren, dia bisa nyetir mobil. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhannya penguasaannya. Dia merasa terpenuhi penguasaannya. Kemudian kalau seandainya Dimas menjawab, dia bisa jalan-jalan nanti naik mobil. Nah, ini tentunya ada rasa kasih sayang sama temannya, sama keluarganya. Nah, kalau dia si Dimas yang menjawab, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, berarti dia ada kebebasan, ada rasa kebebasan. Dia bisa nyetir nanti bisa kencang,
seru gitu ya. Berarti kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Nah seperti itu ya contoh-contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga nanti untuk mendukung disiplin positif kita harus tahu juga perilaku motivasi manusia. Jadi motivasi itu ada dua sebenarnya Bapak Ibu. Motivasi dari dalam itu intrinsik, kemudian ada motivasi dari luar. Nah tujuan motivasi itu untuk apa sebenarnya? Ya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, motivasi manusia ya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada 3 ya. Ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman itu biasanya dari eksternal. Kalau kita sebutkan itu bisa dikatakan motivasi dari eksternal. Contohnya pertanyaan apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh kalau anak terlambat, kalau saya terlambat nanti bisa dihukum. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pola pikir anak, apa yang akan saya dapat nanti kalau saya melakukannya? Misal kalau anak rajin dia di sekolah, nanti akan dapat nilai baik. Itu masih motivasi eksternal ya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah ini seharusnya anak-anak ini menjawab dalam dirinya, ya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Tentunya hal yang seperti itu yang kita harapkan. Kalau bisa murid-murid itu seperti ini semua, pasti ya mantap. Tapi itu tidak bisa. Karena apa? Yang di awal tadi, ya bahwa manusia itu ada bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kita paksa pun, ya walaupun seperti itu kita harus berusaha ya Bapak Ibu. Nah kemudian ada nih dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan, katanya bisa memberikan identitas menjadi gagal. Kenapa seperti itu? Memberikan hukuman katanya bisa menyakitkan, membuat murid tidak nyaman, memaksa murid yang menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Terkadang Bapak Ibu karena kita emosi, ya namanya kita juga manusia biasa, kita tersulut emosi, pasti kita kasih hukuman. Ya semua kita pernah melakukan hal itu, tapi kalau bisa hal ini kita hindari. Nah kemudian memberikan penghargaan juga kadang tidak bisa tidak efektif, karena bisa menimbulkan iri. Yalah wasana dikasih apa, masa diri aja kasih nilai bagus, betul kan Bu? Ada seperti itu anak yang iri, menyebabkan iri hati. Walaupun tujuan kita untuk memotivasi jangan, tapi gimana caranya bisa hadiah itu bisa untuk semua. Disampaikan di sini, mendukung dengan sistem ranking, menghargai dirinya dan merampas hak. Ini menurut teori ya Bapak Ibu ya, menurut teori yang saya sampaikan. Boleh-boleh saya kita buat penghargaan untuk anak, memang sah-sah saja. Tujuannya apa? Memotivasi. Memang motivasi itu kan nggak harus dari dalam saja, harus kita dorong juga. Karena sama pendidikan itu kan guru kita itu sebagai contoh, kemudian sebagai penuntun, dan pastinya kita ada penyokong. Memberikan semangat pada muridnya, caranya memberikan penghargaan. Kemudian apa yang baiknya ke depannya? Ya, untuk menegakkan disiplin kita supaya menghasilkan identitas yang sukses, katanya konsekuensi, kita buat konsekuensi bukan hukuman. Mirip memang konsekuensi dengan hukuman itu mirip, tapi konsekuensi ini biasanya kita tawarkan sesuatu kepada si anak. Kalau kamu nggak ini, apa konsekuensinya? Ditawarkan kepada si anak, ditawarkan kepada si anak, bukan kita yang tentukan. Nah kemudian kalau restitusi, ini harapannya murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri dalam memecahkan masalah. Artinya bagaimana Bapak Ibu di restitusi ini si anak apabila dia punya masalah, biar dia sendiri yang menyelesaikannya, kita arahkan. Jadi kita sebagai seorang guru mengarahkan. Contoh, kalau ada anak yang terlambat,
Jadi dia boleh kita langsung marahi. Nanti ada istilah segitiga restitusi, bagaimana cara mengatasi anak tadi. Kita ajak dia berdialog, kemudian dia sendiri kira-kira cara apa yang bisa anak tersebut lakukan supaya nggak terlambat. Kasih seperti itu restitusi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Ini menurut teori dosen ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Jadi diajak anak itu dia membuat kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahannya supaya tidak terulang lagi bagaimana. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita kasih tawaran pada anak-anak itu. Bagaimana? Memang agak ribet ya Bapak Ibu ya, karena kita kan sebagai seorang manusia maunya praktis, cepat, dengan hasilnya cepat. Memang butuh kesabaran di sini dalam mengatasi masalah. Itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Makanya kita tadi bicara 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang baik, ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada kesadaran si anak tadi melakukan kesalahan dan tidak melakukan kesalahan lagi harapannya. Ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya Bapak Ibu, guru kalau yang hukuman itu seperti apa? Guru menghukum siswa hormat misalnya, kayak pernah tidak kita lakukan itu berarti kita sudah melakukan pemberian hukuman. Kalau memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang pada jam istirahat atau di tugas mengerjakan 3 kali lipat, itu konsekuensi. Kalau dia nggak ngerjain tugas, kamu mengulang catatan misalnya, itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasa terkait dengan fisik, itu dia. Kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kita tanya apa keyakinannya, kemudian keyakinan itu maksudnya aturan apa yang sudah dilanggarnya itu apa. Nanti kita lihat Bu, keyakinan kelas itu seperti apa. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan ketika terjadi. Dan kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi membuat anak secara fisik yang sakit hati. Ini memang agak susah kita. Tapi biasanya anak-anak yang seperti itu tidak sama gurunya, Bapak Ibu ya. Saya sendiri saja pernah dihukum sama guru saya, ditampar saya. Zaman dulu waktu saya ingat sama gurunya itu. Dan itu yang membekas. Nah, ternyata guru pendidik katanya nggak boleh. Walaupun menyakitkan, pengalaman yang menyakitkan itu membuat menurut pribadinya orang itu masing-masing sebenarnya, membuat dirinya menjadi kuat mentalnya. Memang ada benarnya, tapi di dunia pendidikan itu diupayakan diminimalisir. Kita lanjut lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau diberikan hukuman. Walaupun kita paksa dia nggak akan ngaku gitu, karena dia berupaya supaya nggak dapat hukuman. Contoh, ada si A ketahuan merokok di jalan, langsung kita kasih hukuman. Dan dia nggak akan ngaku lagi. Besok kalau kamu merokok lagi, awas kamu ya. Dia walaupun kita jumpa nggak ada bukti, dia pasti nggak akan mengakui. Nah, kalau kita dengan konsekuensi, ya tentunya kita ajak mereka untuk berdialog, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol kita. Ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada posisi kita sebagai manajer. Nah, kalau penghukum, ya saya yakin posisi kita pernah seperti itu. Saya sendiri pernah menghukum
murid karena nggak patuh pada aturan. Nah, itu. Kemudian posisi membuat bersalah. Ini juga mungkin pernah kita selalu menganggap anak itu selalu salah. Jadi kalau bisa hal ini nanti melalui budaya positif ini kita rubah paradigma ini supaya tujuannya apa? Anak-anak bisa terbuka. Kalau membuat siswa bersalah misalnya, kenapa kamu terlambat? Langsung kita vonis dia, kamu salah. Itu nggak boleh menurut dari teori. Nah, tapi memang di lapangan mempraktekannya susah ya Bapak Ibu ya, susah sekali. Iya, kita memang tunjukkan supaya tujuannya supaya anak itu punya karakter yang baik katanya. Kalau sebagai pemantau, ya ini baik juga. Kalau kita sebagai pemantau, kita hanya mengajak kalau kamu terlambat apa konsekuensinya? Gini, ya udah, kerjakanlah konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, ya mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya. Saya yakin itu. Ada yang salah. Kemana kalau terlambat? Kan itu. Diajak ngobrol seperti teman. Besok jangan buat lagi ya. Sambil tetap ketawa, ngobrol. Ini saya sudah lihat ini Pak Ukayan, Pak Purba kalau ngajak kawan seperti kawan. Bagus juga itu Pak. Itu baik. Tujuannya supaya Pak anak-anak itu bisa lebih terbuka, lebih dekat kita dengan kita. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer itu maksudnya bukan sebagai pimpinan sekolah itu enggak. Maksudnya kita sebagai pengatur untuk memanage bagaimana memecahkan masalah si siswa. Tentunya lewat segitiga restitusi nanti. Segitiga restitusi. Ini contoh-contoh kalimat ya Bapak Ibu. Misalnya penghukum yang patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, tidak patuh dia. Kemudian kalau pemantau, ini kalimatnya biasanya kamu sudah melanggar apa konsekuensinya. Nah seperti itu kalau pemantau. Kemudian kalau teman bisa kita buat kalimatnya. Kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar peraturan tertib, ayolah yang tertib biar kita dari bangga. Nah seperti itu kalimatnya Bapak Ibu ya. Nah kemudian keyakinan kelas. Nah di keyakinan kelas ini sebenarnya sama halnya dengan peraturan ya, peraturan sekolah. Selama ini tata tertib sekolah itu dibuat oleh sekolah. Ya, selama ini peraturan tata tertib itu dibuat oleh sekolah. Nyatanya harusnya itu dari siswa sendiri baiknya dari siswa itu sendiri. Caranya bagaimana? Buat pernyataan-pernyataan. Jadi contoh biasanya kalau Bapak Ibu masuk di awal pelajaran itu buat kesepakatan sama siswa. Contoh, kalau sama saya nanti ngajar selama saya belajar kamu harus aktif, kamu harus kerjain PR. Selama itu juga buat. Kita mendoktrin anak-anak harus ikuti aturan kita. Nah, pada keyakinan kelas ini kita menawarkan kira-kira apa yang mau kita buat supaya pembelajaran di kelas kita itu nyaman. Itu keyakinan kelas Pak. Nah, ini contohnya bagaimana membuat keyakinan kelas. Pasti buat kalimat yang sedikit ya, mudah diingat. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ya, saling menghormati. Jadi dalam hal membuat keyakinan kelas ini tidak boleh membuat dilarang. Kata-kata negatif tidak boleh. Misal ditanya yang mana anak, kalau kemarin yang saya praktekkan, saya coba itu di awal pertemuan gitu, seandainya di awal pertemuan kita bagikan semacam kertas post-it lah gitu ya, post-it. Kalau nggak pun apa di kertas lembar, atau anak-anak boleh menuliskan di papan tulis. Coba tuliskan supaya nyaman kita belajar di sini. Kira-kira apalah aturannya, apalah keyakinan kita, yakin untuk melakukannya itu, gitu. Maka dikatakan keyakinan kelas bahasanya. Bahasa dari kementerian seperti itu, keyakinan kelas. Maka anak akan meneruskan supaya dia berdisiplin, datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh kita dilarang membuang sampah, tapi buatlah kalimat yang positif. Kemudian jangan membuli kawan. Kalimatnya diubah menjadi saling menghormati. Jadi dibuatlah keyakinan kelas seperti itu, tujuannya supaya nyaman anak-anak itu di dalam. Jadi harapan kita Bapak Ibu,
nanti ketika kita di awal semester tahun ajaran baru nanti, kita akan membentuk keyakinan kelas. Masing-masing wali kelas membuatnya itu. Tujuannya apa? Supaya ada rasa nyaman pada anak-anak. Supaya ada rasa nyaman. Nah, ditawarkan ke anak-anak, baru kita buat kesimpulannya. Itulah keyakinan kelasnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin pernah membaca ya Bapak Ibu di PNN. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara pendekatan untuk membuat anak tadi memecahkan masalah itu dengan dirinya sendiri, dengan solusinya sendiri. Ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di awal-awal kalau anak-anak lagi marah, lagi berantem, bergaduh, di sana kita tarik, langsung kita marahi, itu pasti dia akan berpikir membela diri. Tapi harus kita stabilkan dulu. Itu menurut pendekatan segitiga restitusi. Kita tenangkan dia dulu, ya Bapak Ibu. Kemudian memvalidasi tindakan. Artinya kita memvalidasi tindakannya itu benar apa salah. Di caranya kalau tadi menstabilkan, contohnya, kenapa kamu berantem tadi? Belum dijelaskan. Tadi dia menyenggol badan saya Pak, lalu saya terjatuh. Oh, benar apa salah? Nah, itu yang memvalidasi. Benar apa salah yang kamu buat? Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Hanya saja kita nggak tahu apa itu, kan gitu. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di kelas itu. Tadi kan kita membentuk keyakinan kelas. Ketika kita membentuk keyakinan kelas, nah di sana kita buat, kita tanyakan kembali bahwa dia itu sudah melanggar keyakinan mana yang sudah dilanggarnya. Kalau dia berkelahi, berarti dia tidak menghormati temannya. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya ke depan ya kita bersama-sama belajar bagaimana membimbing siswa kita agar menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik tentunya. Memang berat ya tugas guru ini, kita harus mengenali karakter siswa, kemudian kita nggak boleh keras menurut aturan kementerian. Memang kalau kita nggak keras, anak jadi sepele. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari pelan-pelan, ternyata ada cara. Memang dari diri kita Bapak Ibu menurunkan emosi kita ini kadang stimulus dan respon kita terlalu cepat. Begitu ada masalah langsung Pak. Nah ini yang harus pelan-pelan kita coba meminimalisir emosi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan membuat satu kesepakatan kelas. Ya, ini biasa kita lakukan di awal pertemuan pembelajaran di setiap semesternya. Nah, supaya belajar kita nyaman, maka harapan kita buat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam peraturan yang dibuat kesepakatan antara murid, kamu semua dengan guru. Jadi yang buat bukan saya yang buat aturan itu, tapi dirimu sendiri. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Misalnya, supaya belajar kita nyaman, kelasnya bersih, ya kan? Contohnya, dilarang buang sampah. Tapi jangan buat kata-kata dilarang buang sampah. Tapi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Contoh. Kemudian tugas, ya tidak lupa mengerjakan tugas berarti mengingat tugas dan mengerjakannya. Contoh ataupun yang lain. Nah, nanti saya akan membagikan kertas post-it ini, ya, untuk menuliskan keyakinan yang akan kita sepakati di kelas ini, ya. Nanti masing-masing menuliskannya, ya.
Setelah itu kita tempelkan di depan itu di bawah itu. Siap? Ya, oke, baik. Akan saya bagikan. Tuliskan ya di sana tanpa menuliskan namamu. Ya. Masing-masing menulis ya. Ya. Masing-masing menulis keyakinan kelas tadi. Ya, benar ya. Selesai menuliskannya. Nah, kalau sudah kamu menuliskan keyakinan kelasnya, silakan ditempel ke depan. Kita mulai dari barisan sebelah kanan dulu. Ya, silakan. Ya, menuliskan. Satu orang cepat ditempel ya. Bukan menuliskan tapi ditempelkan di sana. Ya, ditempelkan di sana. Ditempel. Ya, lanjut. Berikutnya tempel. Ya, lanjut sampingnya. Iya, lanjut. Terus tempel. Iya. Tempel keyakinan kelas kita ya. Nanti akan kita pilih. Mau kita kelompokkan. Kalau ada yang sama akan kita ambil. Ya. Ya. Balik lagi. Ayo. Ya. Lanjut. Ya. Ayo lanjut lagi. Lanjut yang berikutnya. Ya, lanjut yang berikutnya. Ya, ditempelkan di sebelahnya juga boleh ya. Iya. Ya, baik. Ini kita sudah tuliskan kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita. Nah, kita akan melihat ya. Apa saja sih keyakinan kelasmu? Kalau sudah yakin kita, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan kamu belajarnya bisa lebih baik. Nah, kita lihat dulu ya sama-sama. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu, boleh. Mengamati dan menghormati guru, waktu menjelaskan, boleh. Datang tepat waktu. Kemudian ada lagi datang tepat waktu. Nah, ini kita ambil karena sama ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu juga kita ambil. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Baik, bagus. Datang sekolah tepat waktu. Iya, kita ambil ya yang sama ya. Menjaga kebersihan kelas. Iya, buanglah sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan. Kemudian tidak mengejek atau membuli. Nah, ini boleh saja tapi nanti kita ganti kalimatnya yang baik ya. Apa? Menghargai. Nah, nanti kita lihat. Tapi ini kita tetap buat. Tidak mencontek satu jam. Berarti apa ini? Jujur. Iya, nanti kita ganti kalimatnya. Menjaga kebersihan. Kita sudah mengelompokkan. Ternyata banyak yang sama. Berarti satu pemikiran yang sama. Nah, sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, ada 8 keyakinan kelas yang sudah terkumpul dari sini. Begitu saya ingin dari salah satu dari temanku untuk membacanya. Siapa yang mau bersedia? Oke, silakan Jin. Ya, silakan dibacakan. Ya, dibacakan apa keyakinan kelas untuk kita. Sama-sama kita dengarkan ya. Yang pertama, ayo. Yang pertama menjaga ketertiban kelas. Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga datang tepat waktu. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Yang kelima menghormati dan mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Yang keenam mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh menghargai teman. Yang ke-8 Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan lah belum
untuk melakukannya. Jadi harus harus datang tepat waktu. Kemudian menghargai mengerjakan menghargai dan nanti bisa kita lihat di sini. Oke? Ya, sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, maka ya nanti kamu akan menandatangani kesepakatan keyakinan kelas kita bahwa kamu sudah setuju dan sepakat untuk melaksanakannya. Bisa? Oke. Ya, berikutnya. Ya. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ada namamu kan? Ah ya, pas. Perkenalkan, nama saya Jen Gracia dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Dini Fatina dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Damel Vanustion dari 8B. Perkenalkan, nama saya Nikmal Hidayat dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Romi Arsadi dari kelas 8B. Sangat bersemangat. Senang sekali. Bersemangat. Senang sekali. Ya, Sangat penting. Sangat penting. Kita bertanggung jawab, membuat kita lebih disiplin. bisa menghargai teman. Membuat kita lebih baik. Membuat lebih bertanggung jawab.